Kembali bersama Awampedia, berbagi informasi, berbagi kebaikan. Hari ini kita akan bahas 5 provinsi yang mempunyai penduduk dengan gangguan mental emosional terbesar di Indonesia, guys. Untuk penduduk yang berumur sama dengan atau lebih dari 15 tahun. Informasi ini kami rangkum dari riset Kementerian Kesehatan pastinya, guys. Populasi pada riset ini adalah rumah tangga mencakup seluruh provinsi dan kabupaten kota di 34 provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota di Indonesia. Jumlah sampel yang mencapai 300.000 sampel. Oke. Pada riset ini jumlah penduduk dengan gangguan mental emosional dinyatakan dalam bentuk persen prevalensi, guys. Untuk itu kita harus paham dulu apa itu prevalensi. Prevalensi adalah pengertian jumlah orang dalam populasi yang mengalami penyakit, gangguan atau kondisi tertentu pada suatu tempo waktu dihubungkan dengan besar populasi dari mana kasus itu berasal. Jadi simpelnya perbandingan orang yang sakit yang dulu sama yang sekarang dijumlahkan kemudian dibagi dengan jumlah populasi yang berada di daerah tersebut. Ini rasio. Metode riset ini dilakukan dengan berdasarkan wawancara SQR20 atau bilang self-reporting questionnaire. Yaitu sebuah metode yang digunakan untuk mengukur gangguan mental emosional seseorang dengan memberikan pertanyaan sebanyak 20 pertanyaan. Jika terdapat 6 jawaban iya, pada seseorang diindikasikan mengalami gangguan mental emosional, guys. Yuk langsung aja kita ke intinya bahwa 5 provinsi di Indonesia dengan penduduk gangguan mental emosional terbanyak dimulai dari posisi ke-5. 5 provinsi di Indonesia dengan penduduk gangguan mental emosional terbanyak dimulai dari posisi ke-5, guys. Di posisi 5 kita lihat ada Maluku Utara. Provinsi Maluku Utara terdiri dari 1474 pulau. Jumlah pulau yang dihuni sebanyak 89 dan sisanya sebanyak 1385 tidak berpenghuni, guys. Penduduk provinsi kepulauan ini berjumlah sekitar 2.255.000 jiwa. Di posisi ke-5, Maluku Utara mempunyai prevalensi penduduk dengan gangguan mental emosional sekitar 13,2%. Banyak nih, guys, 13,2%. Selanjutnya di posisi 4 kita lihat ada Banten, guys. Ini dekat dengan DKI Jakarta. Provinsi ini pernah menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat. Daerah ini menjadi wilayah pemekaran sejak tahun 2000. Pusat pemerintahnya berada di Kota Serang. Populasi penduduk pada tahun 2017 mencapai total sekitar 12.448.000. Cukup padat sekali dibandingkan dengan daerah-daerah yang lainnya. Di posisi keempat, Banten mempunyai prevalensi penduduk gangguan mental emosional sekitar 14%. Ini angkanya cukup tinggi, 14%, mengingat populasinya 12 juta, guys. Selanjutnya di nomor 3 ada Nusa Tenggara Timur, guys, NTT. Seperti halnya Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi yang didominasi oleh kepulauan. 3 pulau utama di wilayah ini adalah
Pulau Flores, Pulau Sumba, dan Pulau Timur bagian barat. Gugus kepulauan ini sering disingkat dengan nama Flobamora. Pada tahun 2019 tercatat populasi penduduknya sekitar 5.456.000 jiwa. Sudah cukup banyak nih. Di posisi ketiga, NTT mempunyai prevalensi penduduk gangguan mental emosional sekitar 15,7%. Wow. Selanjutnya di nomor kedua ada Gorontalo. Gorontalo adalah provinsi di Indonesia yang lahir pada tanggal 5 Desember tahun 2000 dan memiliki ibu kota provinsi bernama Gorontalo. Provinsi Gorontalo terkenal dengan julukan Serambi Madinah. Presiden RI yang berasal dari suku Gorontalo adalah Presiden Republik Indonesia ketiga Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie. Pada tahun 2018 jumlah penduduk Gorontalo mencapai sebanyak 1.166.000. Cukup sedikit. Di posisi kedua, Gorontalo mempunyai prevalensi penduduk gangguan mental emosional sekitar 17,6%, guys. Kenaikannya cukup signifikan mengingat pada sensus 2013 Gorontalo hanya berkisar pada 5%. Artinya dalam rentang waktu 5 tahun kenaikannya mencapai 12,6%. Selanjutnya, daerah manakah yang mempunyai penduduk gangguan mental emosional tertinggi di Indonesia? Mari kita cek, guys. Ini dia daerah dengan penduduk yang mempunyai gangguan mental emosional sejagat Indonesia tertinggi adalah Sulawesi Tenggara, guys. Pada tahun 2013 penduduk yang mempunyai gangguan mental emosional di daerah ini sudah cukup tinggi, guys, yaitu pada kisaran 11-12%. Selama rentang waktu sampai 2018, angka prevalensinya naik menjadi kisaran 19,8%. Namun dengan jumlah penduduk pada tahun 2019 tidak begitu banyak, sekitar populasinya mencapai 2.700.000-an. Angka ini hanya sekitar 20% dari total penduduk Banten, guys. Namun daerah ini mempunyai prevalensi tertinggi di Indonesia. Itu, guys. Harus dipahami bahwa angka ini adalah rasio prevalensi yang menyatakan persentase penderita dibagi dengan populasinya, guys. Jadi jumlah penderita terbanyak tergantung seberapa banyak jumlah populasi pada daerah masing-masing. Oke, guys, kira-kira seperti itu 5 daerah dengan jumlah gangguan mental emosional tertinggi di Indonesia. Simak terus fakta yang lain yang pastinya bermanfaat untuk kita semua. Silahkan lihat video kita yang lainnya, guys, dan jangan lupa subscribe. Ciao. Populasinya, guys. Jadi jumlah penderita terbanyak tergantung seberapa banyak jumlah populasi pada daerah masing-masing. Oke, guys, kira-kira seperti itu 5 daerah dengan jumlah gangguan mental emosional tertinggi di Indonesia. Simak terus fakta yang lain yang pastinya bermanfaat untuk kita semua. Silakan lihat video kita yang lainnya, guys, dan jangan lupa subscribe. Ciao.